sahabat, selamat datang di Ranah Minang di Sumatera Barat. Nah, ada satu hal yang menarik kalau teman-teman berkunjung ke Sumatera Barat, yaitu kita akan berwisata kuliner untuk memakan Bika Mariana. Nah, kita sekarang ada di Bika dan Kawadaud, tapi Talago. Nah, untuk pada kesempatan kali ini, kita bakal mencoba Bika Mariana. Yuk, langsung aja. Ini aku lagi nunggu Bika Mariananya dan ini dia Bika Mariananya. Nah, ini sahabat yang dinamakan dengan Bika. Jadi aku pertama ini mau ngecoba Bika yang rasa original yang terbuat dari tepung beras dan juga kelapa. Oke, suo. Kalau ditanya rasanya gimana? Rasa pertama manis, gurih pasti juga karena ada parutan kelapa, terus juga ada tekstur crunchy dari parutan kelapa itu sendiri. Jadi kalau dari aku 9 dari 10. Nah, kalau tadi versi original, sekarang aku mau makan Bika yang dicampur dengan gula aren. Nah, bahannya tadi sama, ada tepung beras, kelapa parut dan juga gula aren. Nah, ini bentukannya lebih berwarna ya, lebih coklat gitu karena ada gula aren. Suo. Ternyata rasanya jauh beda guys. Kayaknya lebih ke gurih, kalau ini lebih legit gitu lah, lebih ada rasa manisnya dan masih ada tekstur dari kelapa parut itu sendiri. Jadi ini lebih enak, aku kasih nilai 10 dari 10. Nah, waktu kami pergi ke Bika Mariana ini kami beruntung banget guys. Kenapa? Karena kami bisa melihat secara langsung pembuatan dari Bika Mariana. Nah, bisa kita lihat bersama Bika Mariana ini terbuat dari tepung beras dan juga parutan kelapa yang juga diberi garam. Nah, seperti ini dilempar-lemparkan ya ke dalam dandang lalu diberi alas dengan daun pisang. Ini sangat-sangat membuat wangi sekali ya guys. Dan Bika Mariana ini dibakar atau dimasak menggunakan api bara kurang lebih 10-15 menit. Luar biasa sekali loh aromanya daun pisang yang kemudian dibakar dengan tungku bara api dari kayu asli. Enak sekali dan harum sekali. Nah, setelah kita makan Bika tadi, kita bakalan lanjut nih ke salah satu wisata sejarah yang ada di Kota Bukit Tinggi, yaitu wisata Lobang Jepang. Hai semuanya, tadi kan kita udah menikmati cemilan khas Sumatera Barat nih. Sekarang kita beralih ke peninggalan sejarah yang ada di Sumatera Barat, tepatnya di Kota Bukit Tinggi, yaitu Lubang Jepang. Lubang Jepang ini merupakan tempat pertahanan diri dan tempat penyimpanan alat-alat Jepang. Lubang Jepang ini diperkirakan didirikan pada 1942 dan dengan lebar 2 meter dan panjang 140 meter. Lubang Jepang ini didirikan dengan tenaga kerja dari Romusa yang dikirim dari luar Pulau Sumatera, dari Pulau Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan dengan tujuan agar proyek ini tidak bocor. Oleh karena itu, tenaga dari Pulau Sumatera dikirim ke luar Pulau Sumatera. Ikutin perjalanan kami yuk guys, masuk ke dalam lubang Jepang. Nah, lubang Jepang ini itu cukup dalam loh teman-teman. Maka dari itu kami masuk dengan menggunakan akses berupa tangga yang sudah direnovasi dan diberi keramik. Nah, di sepanjang jalan menuju lubang Jepang itu terdapat pencahayaan yang cukup dikarenakan terdapatnya lampu-lampu di sepanjang jalannya. Tidak hanya itu, lampu-lampu ini juga memudahkan kita sebagai wisatawan untuk mengambil foto di sekitaran lubang Jepang. Nah, dengari penjelasan Tamara mengenai lubang Jepang ya teman-teman semuanya. Jadi, ruangan di lubang Jepang ini sangat banyak dan luas. Jika teman-teman mau ke lubang Jepang ini, sebagusnya pakai tour guide agar sejarahnya lebih tahu. Oke, jadi kita barusan udah ngelakuin kegiatan yang bener-bener bikin capek. Nah, selanjutnya di sini aku bakal ngajak kalian buat menikmati sepiring nasi kapau yang hangat khas Bukit Tinggi. Yuk. Untuk menuju Los Lambuang, kami melewati salah satu pasar yang ada nih teman-teman, yaitu Pasar Lereng yang menjual barang-barang bekas. Jadi kalau tadi kita udah makan camilan, udah lihat pemandangan alam, sampai udah dengerin sejarah, saatnya kita makan. Sesuai janji aku tadi, kita akan menikmati sepiring nasi hangat nasi kapau. Nah, sekarang aku lagi berada di daerah Los Lambung yang berada di Kota Bukit Tinggi. Akses ke sini cukup mudah. Teman-teman, kalau dari Jam Gadang itu cukup masuk ke pasar dan berjalan 10 menit. Gak usah takut nyasar, karena siapapun yang ditanya pasti akan ngarahin. Yuk, kita pesan. Di Los Lambuang ini, seluruh pedagang menjual hal yang sama nih teman-teman, yaitu sama-sama menjual nasi kapau.
Dan bisa dilihat ya bahwasanya suasananya cukup ramai nih. Untuk memesan makanannya, kita tinggal cukup bilang nih dan menunjuk makanan yang kita mau. Nanti pedagangnya akan mengambil makanan tersebut menggunakan sendok yang sangat panjang yang dinamakan dengan sandua. Teman-teman bisa lihat nih, wah banyak sekali ya makanannya dan sangat beragam banget. Nah teman-teman, jadi aku sekarang udah berada di Los Lambuang. Nah Los Lambuang ini sendiri artinya adalah lorong lambung atau secara harfiahnya itu dapat diartikan sebagai pemuas lambung. Nah alasan kenapa Los Lambuang ini banyak diburu itu adalah karena penjualnya itu semuanya berasal asli dari daerah Kapau. Nah selain itu juga ada hal unik nih di daerah Los Lambuang ini, yaitu semua penjualnya itu perempuan. Makanya kalau teman-teman perhatiin di sini tuh semua nama tempat nasi kapaunya itu pasti berawalan dari uni atau ni. Nah di sini aku udah mesen tunjang sama tembusu. Ini sih yang wajib. Oke kita coba. Kita udah coba tembusunya, sekarang kita coba tunjangnya. Jadi aku udah ngabisin nasi kapaunya, tembusunya bener-bener padat banget, isinya tuh ada telur dan juga tahu. Terus yang penting itu tunjangnya sih, tunjangnya bener-bener nggak alot dan mudah banget buat digigit dan juga lembut, bener-bener puas makan di baru sih. Ratingnya aku kasih 100/10. Setelah kita makan siang di Los Lambuang, kita melanjutkan perjalanan nih ke salah satu daerah wisata yang ada di Kota Bukit Tinggi, yaitu Puncak Taruko. Halo sahabat, kali ini aku udah ada di Puncak Taruko, Kota Bukit Tinggi, tepatnya di Koto Gadang, Kabupaten Agam. Nah, untuk menuju ke Puncak Taruko ini, kita cuma membutuhkan waktu sekitar setengah jam aja dari Kota Bukit Tinggi itu sendiri. Nah, untuk akses menuju ke Puncak Taruko ini cukup bagus, udah bisa dilalui oleh motor dan juga mobil sekaligus. Nah, kenapa sih memilih Puncak Taruko? Puncak Taruko ini dikenal dengan keindahan alamnya yang sangat mempesona. Nah, penasaran bukan? Yuk ikutin aku. Nah, katanya Puncak Taruko ini baiknya dikunjungi di saat pagi dan juga sore hari. Dan kebetulan aku datangnya di saat sore hari sambil menikmati indahnya sunset di Puncak Taruko ini. Di Puncak Taruko ini, teman-teman bisa melihat langsung sawah-sawah yang dikelilingi oleh perbukitan yang asri dan hijau. Nah, ini salah satu tempat favorit aku di Puncak Taruko nih teman-teman, karena pemandangannya yang cukup indah sekali. Teman-teman bisa lihat di bagian samping aku, indah banget. Sebelum pulang, kita mampir dulu ke salah satu tempat yang paling ramai di Kota Bukit Tinggi, yaitu di pusat kotanya. Hai sahabat, nah jadi tadi kita kan seharian udah jalan-jalan nih. Mulai dari kita makan bika, terus kita ke Lobang Jepang, kita makan siang di Los Lambuang, dan terakhir tadi kita udah sunsetan di Puncak Taruko. Nah rasanya itu kurang afdol kalau misalnya kita belum ke salah satu tempat paling ikonik di Kota Bukit Tinggi. Apa sih tempat yang paling ikonik di Kota Bukit Tinggi? Yaitu Jam Gadang. Nah teman-teman mau tahu nggak kenapa Jam Gadang menjadi bangunan paling ikonik di Kota Bukit Tinggi? Yang pertama, lokasi Jam Gadang. Jam Gadang itu terletak di pusat Kota Bukit Tinggi teman-teman. Ketika teman-teman jalan di seputaran Kota Bukit Tinggi, itu teman-teman bisa ngeliat Jam Gadang itu secara langsung dari berbagai sisi. Yang kedua, sejarahnya. Jadi Jam Gadang itu terbentuk dikarenakan Jam Gadang itu merupakan pemberian dari Ratu Belanda kepada sekretaris VOC yang sedang menjabat pada masa saat itu. Yang ketiga, angka 4 Romawi. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, Jam Gadang itu angka-angkanya itu angka Romawi, teman-teman. Nah, salah satu yang uniknya adalah angka Romawi angka 4. Kalau kita sama-sama tahu, angka Romawi 4 itu adalah I dan V. Namun, di Jam Gadang, angka Romawi 4 itu adalah I 4 kali. Itu merupakan keunikan dari Jam Gadang. Yang keempat, renovasi Jam Gadang. Jadi teman-teman perlu tahu nih bahwasanya Jam Gadang itu sudah melewati 4 kali renovasi. Kenapa sih Jam Gadang itu direnovasi? Jadi yang direnovasi dari Jam Gadang itu adalah puncak atasnya teman-teman. Puncak atasnya itu direnovasi sesuai dengan kekuasaan kepemimpinan yang berada di Kota Bukit Tinggi pada saat itu. Dimulai dari kepemimpinan Belanda, lalu pindah ke Jepang hingga pindah ke Indonesia. Makanya
puncak atas dari Jam Gadang itu berganti-berganti sebanyak 4 kali. Fakta yang kelima adalah Jam Gadang ini memiliki mesin yang serupa dengan Big Ben yang ada di London, teman-teman. Nah, mesin ini itu hanya ada 2 di dunia, yaitu di Jam Gadang dan di Big Ben London. Nah, teman-teman, kalau misalnya jalan-jalan ke Jam Gadang itu nggak cuma bisa foto-foto, tapi bisa ngapain aja lagi ya? Kita bisa berbelanja. Kenapa? Karena Jam Gadang itu dikelilingi sama 3 pasar yang sangat terkenal di Bukit Tinggi. Apa aja sih 3 pasar itu? Yang pertama, Pasar Ateh. Pasar Ateh ini itu jual berbagai macam souvenir, teman-teman. Mulai dari kain songket, makanan, dan berbagai hal lainnya. Yang kedua ada Pasar Lereng. Pasar Lereng itu menjual barang-barang bekas, baju bekas, celana bekas, atau yang istilah gaulnya itu dengan thrift. Yang ketiga adalah Pasar Bawah. Pasar Bawah ini jual apa, teman-teman? Pasar Bawah ini itu jual segala kebutuhan dari masyarakat di Kota Bukit Tinggi. Nah, tidak hanya itu, Jam Gadang ini juga berpotensi sebagai alun-alun karena masyarakat Bukit Tinggi itu sering sekali berkumpul atau meramaikan situasi di sekitaran Jam Gadang. Segitu dulu perjalanan kami di Kota Bukit Tinggi. See you dan dadah.